وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kita melanjutkan pembahasan iman dan pembahasan tauhid kita. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas secara ringkas tentang rukun Islam. Nanti kalau kita masuk di rukun iman, nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar. Tetapi rukun Islam kita jelaskan secara ringkas. Agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Agama Islam itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama namanya Islam. Tingkatan yang pertama namanya tingkatan Islam. Islam itu nanti ada rukun. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian nanti tingkatan yang kedua lebih tinggi lagi, namanya nanti tingkatan iman. Tingkatan iman, dan iman itu ada 6 rukun. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi, dan itu paling tinggi, tingkatan paling tinggi nanti dinamakan dengan tingkatan ihsan. Tingkatan namanya ihsan. Ihsan itu nanti rukunnya ada 2. Yang pertama, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menganggap Allah itu kayak di depanmu. Yaitu apa? Kemana saja kita berada itu kayak kita itu di hadapan Allah Ta'ala, sehingga rasa takut, mawas diri itu terus menerus ada. Kalau kita nggak bisa seperti ini, maka tingkatan yang kedua, rukun yang kedua itu fa'il lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Anggap saja Allah itu melihat kita dimanapun kita berada. Dinamakan dengan muraqabah. Merasa kita itu diawasi oleh Allah Ta'ala di mana saja kita berada. Nah, berarti Islam itu nanti ada 3 tingkatan ini. Agama Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama namanya Islam. Islam itu zahir. Kemudian tingkatan yang kedua iman. Iman itu urusan hati. Belum tentu orang yang masuk Islam dia itu mukmin. Oleh itu ketika orang-orang Badui itu mereka mengatakan amanna, kami beriman, Allah mengatakan qul lan tu'minu, kalian belum beriman, sehingga jangan mengatakan kalian itu saya mukmin, walakin qulu aslamna, tetapi ucapkanlah kami masuk Islam. Kenapa? Mereka itu sudah masuk Islam tapi belum masuk ke tingkatan iman. Maka Allah Ta'ala mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Kalian secara zahir sudah syahadat dan yang lainnya, tapi iman belum masuk, sehingga tingkatan kalian itu masih tingkatan Islam. Nanti kalau kita lebih kuat lagi, nanti masuk iman dalam hati kita, masuk lagi namanya tingkatan iman. Kalau kita sudah sempurna iman kita sampai kita merasa diawasi terus oleh Allah Ta'ala kemana saja kita berada, naik lagi ke tingkatan paling tinggi namanya tingkatan ihsan. Kita nanti akan bahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rukun Islam, yaitu tingkatan paling bawah. Berarti Islam itu ada 5 rukun, dan 5 rukun Islam itu tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau kita misalkan mencari Al-Quran itu, ada nggak ayat yang menjelaskan tentang rukun Islam yang 5? Nggak ada. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan rukun Islam itu ada 5. Yang ada itu pembahasan sholat, ada. Yang ada itu pembahasan puasa, zakat, berpisah-pisah, terpencar-pencar.
Tetapi kalau kita pengen mendapatkan rukun Islam itu ada 5, maka itu cuma ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Ala ayyuwahidullah, yang pertama tauhid kepada Allah Ta'ala, yaitu apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berani sembah, tidak ada yang berani sembah kecuali hanya Dia semata, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Wa iqamus shalah, kemudian yang kedua menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga wa ita'uz zakat, membayar zakat. Kemudian yang keempat wa shiyamur ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima wal hajj, ibadah haji. Kalau dalam hadis Jibril yang sangat terkenal sekali, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW di mana Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Malaikat Jibril menjelma kepada bentuk laki-laki biasa, rambutnya hitam, pakaiannya bersih, putih, baunya wangi. Tiba-tiba masuk ke majlis, langsung mendekat ke Rasulullah sampai lututnya malaikat Jibril nempel dengan lututnya Rasulullah. Setelah itu nanti tanya banyak pertanyaan, diantaranya itu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong kabarkan kepada saya Islam itu apa. Maka Rasulullah mengatakan, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, wa tuqimus shalah, kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kamu membayar zakat, wa tasumur ramadan, kamu puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu melaksanakan ibadah haji kalau mampu menempuh perjalanan sampai ke sana. Nah, berarti di sini sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti rukun Islam itu ada 5. 5-nya dapatnya dari mana? Dari hadis Rasulullah yang sahih. Sedangkan di Al-Quran nggak ada. Nah, itu apa? Tidak bisa kita itu berpedoman cuma Al-Quran saja tanpa hadis, nggak mungkin bisa. Tidak bisa. Maka orang-orang yang mengingkari hadis itu tidak mungkin bisa beragama Islam. Tata cara sholat dari awal sampai akhir saja itu nggak ada di Al-Quran. Bahkan perintah sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Al-Quran. Adanya di mana? Adanya dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga tidak mungkin orang itu beragama Islam tanpa hadis Rasulullah, nggak bisa. Kita bahas satu persatu secara ringkas. Yang pertama, rukun Islam yang pertama itu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu meyakini sesuatu, kemudian mengatakan, yaitu kita meyakini sesuatu dan kita mengatakannya, dan kita mengabarkan kepada orang lain, dan kita menjalankan konsekuensinya. Itu dinamakan dengan syahadat. Sehingga sebagian ulama mengatakan syahadat itu harus kita menjalankan 4. Fahami? Maka la ilaha illallah itu untuk masuk Islam namanya syahadat, bukan membaca. Bukan membaca la ilaha illallah, bukan. Masuk Islam itu syaratnya syahadat. Syahadat itu apa? Syahadat itu ada 4 yang harus dijalankan. Yang pertama, orang yang syahadat itu harus meyakini akan benarnya apa yang mau disyahadatkan. Pertama dia harus meyakini dulu, apa sih la ilaha illallah itu apa, Muhammad Rasulullah itu apa. Itu namanya meyakini dulu. Setelah meyakini, kemudian dia mengucapkan, walaupun sendirian. Dia mengatakan dalam lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sudah menjalankan 2. Nomor 2. Kemudian yang ketiga, harus mengabarkan ke orang lain. Sehingga kenapa? Kalau orang syahadat itu harus disaksikan sama banyak orang. Karena syahadat itu harus dikabarkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir,
dia harus mengamalkan konsekuensinya. Kalau dia tidak mengamalkan konsekuensinya, berarti dia tidak menjalankan syahadat dia. Ya, berarti syahadat ini ada 4 nih yang harus kita jalankan. Kalau kita bersyahadat berarti kita meyakini benarnya apa yang mau kita syahadatkan. Yang kedua, kita mengucapkan dengan lisan kita. Yang ketiga, kita mengabarkan. Bisa mengabarkan itu di hadapan banyak orang di masjid, atau bisa kita datang ke pemerintah misalkan Departemen Agama, kita sampai punya surat resmi kita sudah masuk Islam. Kemudian setelah itu apa? Kita amalkan konsekuensinya. Itu yang dinamakan dengan syahadat. Maka fahami di sini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, fahami. Kalau ada orang dia membaca syahadat tapi dia belum mengabarkan kepada yang lain, maka hukumnya masih orang kafir. Contohnya misalkan saya contohkan, ada orang, dan itu saya melihat banyak, kejadian ini banyak. Ada orang, dia itu masih SMA misalkan dia itu karena kumpulnya sama orang muslim dan yang lainnya, sampai dia itu mendapatkan banyak informasi tentang Islam. Dia keluarganya Kristen misalkan, maka dia itu pengen masuk Islam tapi takut sama bapaknya galak misalkan itu. Mungkin kalau dia masuk Islam bisa dibunuh sama bapaknya itu. Akhirnya dia kalau di kamar itu syahadat, dia kalau sendirian itu dia itu sholat. Ada orang seperti itu, ada. Saya mendapatkan beberapa kali orang seperti itu. Jadi kalau saya punya teman juga seperti itu dulunya ketika saya STM. Ketika dia itu di rumah saya, ya dia kayak orang muslim, puasa terkadang, maka sering tinggal di rumah saya waktu itu. Puasa, dia juga syahadat, juga sholat sama kita. Tapi kalau dia di rumahnya, ya dia jadi orang Kristen, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma saya waktu itu, karena dia sering tidur sama saya di kamar gitu. Nah, sekarang kalau kita tanya nih, ada orang dia itu membaca syahadat, dia muslim gitu loh, sudah muslim, cuma dia nggak pernah mengabarkan ke orang karena mungkin takut sama orang tuanya. Pertanyaan, ini orang ini statusnya apa gitu? Maka kita katakan status dia, kalau hubungan dia dengan Allah namanya hablum minallah, maka dia itu muslim. Tapi kalau hubungan dia dengan kita sesama muslim, maka dia belum muslim. Maka kalau seandainya orang ini meninggal dan kita nggak pernah tahu kalau dia itu sudah syahadat, maka kita hukumi dia itu orang kafir. Tidak kita sholatkan, tidak kita doakan, tidak kita kuburkan di kuburan kaum muslimin, dianggap orang kafir. Kenapa? Karena belum mengabarkan. Berarti apa? Berarti orang kalau syahadat itu harus mengabarkan. Maka itu bahasanya bukan membaca la ilaha illallah. Kalau membaca la ilaha illallah kan sendiri pun bisa kan gitu. Tidak, bahasanya itu syahadat la ilaha illallah, bukan membaca la ilaha illallah tapi syahadat. Jadi rukun Islam yang pertama itu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensi syahadat apa? Meyakini, mengucapkan, mengabarkan, dan mengamalkan konsekuensinya. Syahadat itu nanti ada 2. Syahadat itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan syahadat ilahiyah. Syahadat ilahiyah, yaitu apa? Mentauhidkan Allah dalam hak peribadatan. Jadi Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah, itu namanya tauhid uluhiyah atau syahadat ilahiyah. Kemudian yang kedua, syahadat yang kedua itu dinamakan dengan syahadat risalah. Jadi syahadat itu ada 2, ada syahadat ilahiyah, yang kedua ada syahadat risalah. Kalau ilahiyah mengisahkan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Kalau syahadat risalah mengisahkan Nabi Muhammad sebagai zat yang satu-satunya yang wajib kita taati secara mutlak. Kita taati Nabi Muhammad secara mutlak. Itu namanya syahadat risalah. Sehingga sering dinamakan dengan 2 kalimat syahadat. 2, berarti kalimat syahadat itu 2. Namanya 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat untuk keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Kemudian yang kedua syahadat namanya risalah, yaitu
satu-satu mengisahkan Nabi Muhammad sebagai satu-satunya manusia yang wajib kita taati secara mutlak. Itu hanya Nabi Muhammad. Jadi mengisahkan Allah dan mengisahkan Nabi Muhammad. Kalau mengisahkan Allah untuk kita sembah, kalau mengisahkan Nabi Muhammad untuk kita taati. Sehingga dua kalimat syahadat dinamakan dengan dua kalimat syahadat. Yang pertama kita bahas yang pertama dulu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Sebelum kita masuk ke sini ya, tambahan faedah juga. Kalau orang kafir, dia hidup di lingkungan kafir karena bapaknya orang kafir, saya katakan kafir. Kafir itu nanti semua selain Islam, baik dia Kristen, Yahudi, Majusi dan yang lainnya. Bahasa kafir itu nggak usah takutlah dengan bahasa itu. Kenapa? Karena memang agama kita menjuluki non muslim itu ya kafir. Al-Quran yang namanya surat Al-Kafirun, dalam hadis pun Rasulullah juga sering mengatakan kafir. Sehingga jangan maksudnya itu ya berlebihan dengan kalimat itulah, sehingga sampai akhirnya orang yang suka mengkafirkan selain agamanya itu ciri-ciri radikal. Kalau radikal, Al-Quran semuanya radikal gitu loh. Semuanya Al-Quran radikal, nanti semua hadis radikal, berarti Islam semuanya radikal kan gitu. Nah kita katakan kami orang muslim menjuluki orang non muslim itu namanya kafir. Kalian itu orang Kristen, orang Hindu, Buddha, kalian juga punya julukan untuk orang yang selain agama kalian. Silahkan julukan dengan itu kan gitu. Orang Kristen misalkan menjuluki selain Kristen dengan domba-domba yang tersesat, kan mending kita. Kalau kita kan masih manusia, orang kafir kan, kalau mereka menjuluki kita domba kan gitu. Dan kita nggak marah juga itu, silahkan Anda menjuluki kita dengan domba-domba tersesat, silahkan kan gitu. Tapi yang menjadi masalah, kenapa kok kalian itu marah gitu loh? Ketika kita orang muslim memiliki keyakinan orang selain muslim itu namanya kafir gitu. Sampai akhirnya apa? Julukan kafir itu sekarang jadi radikal gitu. Akhirnya apa? Kita orang muslim dipaksa untuk jangan mengatakan kafir kepada orang kafir gitu. Terus apa namanya? Non muslim. Pertanyaan, terus kalau kita baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal non muslim, nggak mungkin kan gitu. Nggak bisa dirubah gitu loh. Itu sudah julukan dalam agama kita gitu loh. Sehingga maksudnya itu jangan berlebihan lah dalam masalah ini. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat orang-orang liberal itu, mereka itu termasuk ya kita dapatkan lah di negeri kita itu ciri-ciri radikal, teroris, ISIS, orang yang suka menuduh agama lain dengan julukan kafir. Kita katakan berarti kan ini yang dimaksudkan teroris kan cuma Islam saja kan gitu. Berarti apa? Maka nggak ada namanya teroris itu masuk ke agama selain Islam, itu nggak ada. Kalau ada agama selain Islam, mereka itu memberontak, membunuh, ngebom, mereka juluki kriminal. Nggak ada namanya julukan teroris, nggak ada. Tapi kalau yang mengamalkan itu jenggotan, istrinya jilbaban, orangnya muslim, langsung radikal, teroris, mereka lontarkan kepada kita. Jadi maksudnya itu kita nggak usah takut mengatakan orang yang non muslim dengan julukan kafir, itu julukan kita gitu. Nah, jadi intinya pertanyaan di sini, kalau ada orang dia itu hidup di lingkungan kafir, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha dan yang lainnya, maka dia tidak bisa kita anggap sebagai orang muslim sampai mengabarkan dengan kalimat yang tegas. Nah, itu biasanya kan orang syahadat itu kan di masjid disaksikan sama banyak orang dengan tegas yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tegas. Baru kita hukumi sekarang dia itu orang muslim. Pertanyaan, lah kalau kita orang muslim sejak kecil, lingkungan kita Islam, bapak saya muslim, ibu saya muslim, yo rumah saya itu Islam dari dulu itu. Terus kita itu syaratnya masuk Islam itu harus syahadat nggak? Misalkan kita anak-anak kecil sekarang ya, sampai akhirnya nanti mereka balik. Ketika mereka balik, mereka syahadat lagi nggak itu? Maka para ulama mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena lingkungan kecil dia itu sudah muslim. Sehingga muslimnya keluarga itu sebagai hukum kalau dia itu sudah muslim. Sehingga kalau dia balik tidak butuh syahadat. Bisa dipahami ya? Paham ya? Yang dibutuhkan syahadat itu siapa? Yang dibutuhkan syahadat adalah orang yang dia itu keluarganya kafir. Kalau anak-anak kita itu nanti ketika mereka balik, ya mereka itu sudah muslim. Dengan hidup bersama orang tua yang muslim, dia itu dihukumi seperti orang tuanya.
Nah, itu peran bapak dan ibu itu penting. Anak sebelum balik nisbatnya kepada bapaknya, nisbatnya kepada orang tuanya. Orang tuanya muslim dihukumi sebagai orang muslim anaknya itu. Orang tuanya kafir dihukumi sebagai orang kafir. Contohnya misalkan saya contohkan ya, kalau kita mendapatkan tetangga kita orang Kristen itu punya anak kecil meninggal, anak belum balik, masih umur misalkan setahun 2 tahun lah itu, anak itu meninggal. Pertanyaan, hukumnya apa? Anak itu dihukumi apa gitu? Maka kita katakan anak itu di dunia dihukumi sebagai orang kafir sama dengan bapaknya. Itu namanya hukum dunia. Walaupun hukum hari kiamat nanti anak itu masuk surga. Kenapa? Karena anak itu masih fitrah. Anak itu masih punya fitrah. Sehingga anak itu ketika meninggal sebelum balik, dia itu di hari kiamatnya masuk surga. Tapi itu urusan Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Sedangkan bagi kita di dunia, kita juluki orang itu kafir sama dengan bapaknya, sehingga tidak boleh kita sholatkan, tidak boleh kita kuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh juga kita doakan. Hukumnya seperti orang kafir. Kenapa? Karena anak kecil itu hukumnya disamakan dengan orang tuanya. Maka dia tidak bisa kita hukumi sebagai orang muslim sampai dia syahadat. Sampai dia syahadat. Sedangkan anaknya orang muslim tidak butuh syahadat. Kenapa? Karena dengan dia itu hidup di keluarga muslim, orang tuanya muslim, dia sudah dihukumi sebagai orang muslim. Bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi syahadat itu, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bagi siapa? Bagi orang yang kafir atau anak-anak yang hidup di keluarga kafir, balik harus syahadat. Kalau dia balik nanti harus syahadat. Tapi kalau orang muslim tidak. Lah syahadat itu kata para ulama tadi kita sebutkan ada 2, syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu apa? Ketika kita tahu maksudnya, maka nanti kita meyakini. Kan tadi kita katakan syarat syahadat itu yang pertama harus meyakini dulu apa yang mau disyahadatkan. Tidak bisa dia mengatakan la ilaha illallah, ketika ditanya apa maksudnya itu, ya berhala Tuhan, keris Tuhan, ya berarti kamu nggak paham ya apa yang kamu syahadatkan gitu. Namanya orang syahadat itu harus meyakini dulu apa sih syahadat saya itu apa gitu. Setelah kita yakini baru kita ucapkan. Maka kita sekarang belajar sedikit tentang la ilaha illallah, artinya itu apa gitu. La ilaha illallah itu artinya kalau secara bahasa, la itu artinya tiada atau tidak. Ilaha artinya sesembahan. Illallah kecuali, ilah itu kecuali, Allah Allah. Berarti kalau kita artikan itu la ilaha illallah itu apa? Tiada sesembahan. Kemudian kita tambahkan kalimat karena itu konsekuensi dari bahasa. Kalau kita belajar bahasa harus tambahkan. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan menerjemahkan dengan tiada Tuhan selain Allah, ini pernah saya singgung kan, kalimat Tuhan itu keliru fatal. Ini pahami ini, karena sampai sekarang masih banyak orang yang ngomong seperti itu gitu. Sehingga kalau ditanya la ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah gitu. Ya kan? Sampai ditenarkan dengan musik dan yang lainnya lah itu. Ini jadi masalah itu. Kok bisa Tuhan itu dari mana gitu? Kok bisa jadi kalimat Tuhan? Tiada Tuhan, Tuhannya itu dari mana gitu? Apalagi sebagian liberal mengatakan tiada Tuhan, T-nya kecil, kecuali Tuhan, T-nya besar gitu. Terus apa lagi maksudnya itu kan? Maka kita katakan sekarang menjadi masalah itu, kenapa kok tiada Tuhan jadinya itu? Maka itu kan saya ingatkan ya, terjemahan Al-Quran kita kan punya Al-Quran terjemahan versi Departemen Agama. Kalau kita baca Al-Fatihah dan kita tambah baca surat An-Nas, Al-Fatihah pembuka, An-Nas penutup, wis kita buka itu saja, silakan nanti dibuka. Itu ada 2 kalimat yang artinya beda. Yang pertama namanya Rob. Rob itu artinya Tuhan.
Rob itu artinya Tuhan. Yang kedua, ada kalimat ilah. Ilah itu artinya sesembahan. Coba kita buka misalkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Benar. Benar, menerjemahkan Rabb dengan Tuhan itu benar. Contoh lagi kita buka surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Benar. Malikin nas, rajanya manusia, penguasa. Benar. Ilahin nas, ilah artinya sesembahan manusia. Benar juga. Sehingga antara Tuhan yang bahasa Arabnya Rabb dengan sesembahan yang bahasa Arabnya itu ilah, benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalimat la ilaha jadinya tiada Tuhan? Bisa difahami ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Karena ini vital loh, ini paling vital. Karena ini syarat kita masuk Islam gitu. Kalau syarat masuk Islam saja keliru memahami, fatal sekali nanti akibatnya itu. Kesyirikan yang terjadi di masyarakat itu karena keliru memahami ini. Pondasinya di sini, salah, keliru, fatal, kesyirikan merajalela di mana-mana gitu. Maka kita katakan, kok bisa menerjemahkan la ilaha illallah itu nanti ada Tuhan, padahal Al-Quran kita itu terjemahnya benar gitu loh. Makanya menjadi pertanyaan, kenapa menerjemahkan surat Al-Fatihah benar, An-Nas juga benar, kok menerjemahkan la ilaha illallah mesti keliru gitu. Nah itu ada apa di balik ini? Sehingga sering saya sebutkan apa? Ini memang disengaja. Ini bukan kekeliruan yang sekedar keliru, bukan. Ini itu ada kesengajaan. Kesengajaan untuk apa? Untuk melegalkan kesyirikan yang sudah terjadi di negeri kita. Bagaimanapun Islam itu datang, sebelumnya sudah ada agama sebelum itu. Yang mana agama sebelum itu penyembah berhala, mau pohon besar, menyembah lautan, menyembah jin, menyembah semua. Maka ketika Islam datang, ada beberapa orang yang tidak rela budaya dihapus dengan Islam. Sehingga caranya bagaimana? Kalimat tauhid la ilaha illallah artinya harus diselewengkan. Dan itu kesengajaan loh, ini enggak main-main. Kenapa disengaja? Karena zaman dulu sejak sekarang doktrinnya itu terus didengung-dengungan terus gitu, enggak main-main itu. Nah, pertanyaan sekarang akan kita bongkar di sini sedikit. Ustadz, kan apa sih bedanya antara tiada Tuhan dengan tiada? Kan sama aja kan gitu. Allah kan Tuhan kita, Allah juga sesembahan kita. Maka kita katakan sangat-sangat berbeda. Antara Tuhan dan sesembahan itu berbeda. Bedanya ini fahami. Tolong difahami supaya faham jelas ini. Karena keliru fatal ini akibatnya. Keliru itu bahaya. Jadi ada dua. Yang pertama ada Khalik, Allah sebagai sang pencipta. Kemudian ada kita, makhluk. Kita sebagai makhluk. Ada Allah, ada makhluk. Ini fahami, Allah makhluk. Perbuatan Allah kepada makhluk, Allah menciptakan makhluk, Allah menghidupkan makhluk, Allah memberikan rezeki kepada makhluk, Allah mengatur makhluk, Allah memberikan musibah kepada makhluk, Allah mencabut musibah dari makhluk. Perbuatan Allah kepada makhluk itu namanya sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Allah itu Tuhan, maksudnya apa? Allah yang menciptakan makhluk dan mengatur makhluk semua. Perbuatan Allah kepada makhluk itu namanya sifat ketuhanan. Sedangkan perbuatan makhluk kepada Allah, ini paham ini, perbuatan makhluk kepada Allah, saya sholat kepada Allah, saya bernazar kepada Allah, saya berdoa kepada Allah. Siapa yang berbuat makhluk? Kepada siapa? Kepada Allah. Itu namanya sifat peribadatan kepada Allah Ta'ala, sifat penyembahan kepada Allah Ta'ala. Gimana, paham? Bisa dipahami ya? Paham ya? Sedikit dulu ya. Jadi perbuatan Allah kepada hamba itu namanya sifat ketuhanan Allah. Perbuatan hamba kepada Allah sifat peribadatan kepada Allah Ta'ala, sesembahan. Ya, paham ya? Difahami. Nah, sekarang pertanyaan di sini. La ilaha illallah itu
Yang dibahas itu perbuatan Allah kepada makhluk atau perbuatan makhluk kepada Allah. Ini yang dibahas ini. Maka kita katakan di sini, fahami ini. La ilaha illallah itu yang dibahas perbuatan hamba kepada makhluk. Bagaimana hamba itu mengesahkan semua ibadah hamba hanya kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah Ta'ala. Itu namanya pembahasan la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah itu membahas Allah itu satu-satunya Tuhan yang mengatur makhluk, menciptakan makhluk, bukan. Ya, tidak paham ya? Jadi la ilaha illallah itu tidak membahas keesaan Allah dalam Allah menciptakan, menghidupkan, mengatur alam, memberikan rizki, memberikan penyakit, memberikan musibah. Bukan itu yang dibahas. Tetapi yang dibahas dalam la ilaha illallah itu kita beribadah hanya kita esahkan kepada Allah Ta'ala semata. Dan perbedaan antara Nabi Muhammad dan orang kafir Quraisy, sampai akhirnya terjadi peperangan, sampai Nabi Muhammad diusir dari Mekah, sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang terus menerus itu berbedanya di mana itu? Antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy itu, mereka itu sama. Ini paham ya? Nabi Muhammad dan Abu Jahal, Nabi Muhammad dan Abu Lahab sama dalam meyakini Allah itu Tuhan yang esa. Nggak ada bedanya. Orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah. Nggak mungkin mereka mengatakan berhala. Lata Uzza nggak mungkin, karena mereka meyakini Lata Uzza bukan sang pencipta. Kalau ditanya siapa man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur diri kalian? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Semuanya Allah gitu. Nah, kok kenapa terjadi peperangan seperti itu antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy? Karena mereka berbedanya itu dalam kita beribadah. Kalau Nabi Muhammad itu semua bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Kalau orang kafir Quraisy, mereka beribadahnya kepada berhala, karena mereka meyakini berhala ini akan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Bukan mereka itu meyakini berhala itu Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Enggak sama sekali. Mereka enggak pernah meyakini seperti itu. Mereka itu meyakini berhala ini orang soleh yang sudah mati. Dia itu dekat sama Allah Ta'ala. Kalau saya datang ke kuburan orang soleh, saya datang kepada berhala, saya minta sama si penghuni kubur ini, dia nanti akan membawa hajat kita, proposal kita itu kepada Allah Ta'ala. Itu lebih cepat dikabulkan. Kalau ditanya misalkan, kamu ketika datang kuburan, percaya nggak kuburan itu yang menciptakan? Enggak. Yang menciptakan Allah gitu. Ya, bisa dipahami ya? Maka itu apa? La ilaha illallah itu sebenarnya pembahasannya itu bukan masalah ketuhanan. Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak kita yakini, bukan. Orang kafir Quraisy pun faham seperti itu. Tetapi pembahasan la ilaha illallah itu pembahasan tentang siapa zat yang harus kita sembah. Siapa zat yang kita sembah. Maka itu saya katakan dari awal, menterjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah fatal akibatnya. Yang benar apa? Tiada sesembahan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Kalau orang meyakini tiada Tuhan selain Allah, konsekuensinya apa? Ini fahami ini. Konsekuensinya iblis itu mukmin. Iblis itu mukmin. Kenapa? Karena iblis itu masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Pertanyaan, kok bisa Ustaz? Coba kita baca Al-Quran. Ketika iblis itu nggak mau sujud sama Nabi Adam, kan iblis dikeluarkan dari surga. Apa kata iblis apa itu dalam doanya itu? Iblis mengatakan Rabbi bima aghwaytani. Apa kata iblis dalam doanya itu? Tuhanku, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan saya. Nggak apa-apa, tapi saya bersumpah untuk menyesatkan semua anak keturunan Nabi Adam. Apa kata iblis? Tuhanku. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Setelah itu apa kata iblis doa lagi? Rabbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, tolong ajalnya saya diakhirkan sampai hari kiamat. Allah kabulkan, ya. Iblis saja meyakini Allah itu Tuhannya gitu.
Kalau la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan, berarti iblis meyakini Allah sebagai Tuhan. Muslim berarti iblis itu. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir Quraisy yang musuhnya Rasulullah, mereka semuanya muslim. Kenapa? Orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Bukan berhala, Lata, Uzza, Manat, enggak ada manfaatnya bagi mereka. Maka itu paham ya? Berarti la ilaha illallah itu artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Kenapa kok harus dialihkan artinya menjadi tiada Tuhan? Karena pengennya mereka, saya itu kalau datang ke kuburan, saya kalau minta sama kubur nggak apa-apa, itu nggak syirik, selama saya tidak meyakini kuburan sebagai Tuhan saya. Ya paham ya? Ini yang mereka inginkan. Syirik itu apa? Ketika saya meyakini kuburan itu yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya, yang mengatur saya. Kalau saya meyakini itu, syirik. Saya masih meyakini yang menciptakan saya Allah, yang menghidupkan saya Allah. Cuma saya datang kuburan itu, saya minta syafaatnya, tawasul sama kuburan saya itu. Saya nggak meyakini kuburan itu Tuhan saya, bukan. Kuburan itu hanya perantara untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, mereka pengen melegalkan perbuatan itu. Mereka pengen melegalkan perbuatan itu. Akhirnya apa? La ilaha illallah harus dialihbahasakan berbeda. Akhirnya menjadi tiada Tuhan. Gimana, tergambar paham ya maksudnya? Contohnya misalkan orang datang ke pohon mengadakan sesajen, syirik nggak itu? Kalau kita mengatakan syirik karena dia beribadah kepada pohon selain Allah Ta'ala, mereka pengennya enggak, itu enggak syirik. Syirik itu kalau orang meyakini pohon itu Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, itu baru syirik. Saya kan enggak meyakini seperti itu, kan saya cuma datang ke pohon, cuma ngasih sesajen gitu loh. Kan itu perbuatan kita gitu loh, enggak apa-apa kan itu. Akhirnya apa? Mereka pengen melegalkan itu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu tiada Tuhan. Kalau kita meyakini pohon itu Tuhan, ini jadi syirik. Ya, sedekah laut, sedekah bumi, datang misalkan nyembelih kerbau, kepalanya dihadiahkan kepada lautan, atau kepalanya ditaruh dipendam di gunung. Kenapa? Kan ini enggak syirik. Kenapa syirik? Kan saya enggak pernah meyakini gunung itu pencipta saya, lautan itu pencipta saya, kan enggak gitu loh. Saya kan cuma mendekatkan diri kepada mereka kan itu, supaya nanti mereka itu cepat melaporkan permintaan kita kepada Allah Ta'ala kan itu, sebagai penolak bala kan gitu. Itu kan gak ada masalah. Nah ini jadi masalah. Akhirnya apa? Gara-gara la ilaha illallah itu diselewengkan artinya, akhirnya kesyirikan merajalela di mana-mana. Dan yang aneh itu, kalau orang Arab jahiliyah, orang Arab jahiliyah itu mereka faham sekali arti la ilaha illallah dan konsekuensinya apa. Karena mereka tahu itu artinya la ilaha. Ilaha itu tahu orang Arab, karena orang Arab jahiliyah itu bahasanya Arab itu mereka faham sekali itu. Akhirnya kalau mereka itu didakwai sama Rasulullah, la ilaha illallah, ya qaumi qul la ilaha illallah tuflihu. Qaumku, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat dunia dan akhirat. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad itu pengen menjadikan sesembahan yang banyak ini, sampai di Ka'bah ada 360 patung, menjadi satu Tuhan yang esa, yaitu Allah Ta'ala? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh kalau seperti ini. Orang Arab jahiliyah tidak mau bersyahadat la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Berarti kuburan, berarti patung, berarti pohon besar, berarti lautan, keris, ake, dukun, sikang sihir, jin, semuanya harus kita tinggalkan. Nggak boleh kita itu mendekatkan diri kepada mereka. Mereka tahu, sehingga mereka tidak mengucapkan itu. Kalau di kita sekarang ini, mereka depannya kesyirikan, bacanya tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal mereka sedang menyembelih kerbau kepada jin. Dan itu nyata, ini bukan main-main, itu nyata. Ketika mereka sedekah laut misalkan, mereka meyakini penjaga laut itu ada penjaga laut. Akhirnya apa? Sembelihkan kepala kerbau. Sebelum disembelih mereka zikiran dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Padahal depannya mereka kesyirikan nyata gitu. Kenapa mereka itu seperti itu? Karena mereka tidak tahu la ilaha illallah itu artinya apa gitu. Nah itu faham ini bahaya.
Tidak main-main masalah ini. Maka memahami kalimat la ilaha illallah, kalau kita pemahaman benar itu minimal kita itu tinggalkan semua peribadatan masalah Allah Ta'ala. Kenapa? La ilaha illallah itu pembahasannya masalah ibadah kita. Itu mau kita tujukan kepada siapa? Maka kalau la ilaha illallah hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kalau ketuhanan, kita itu berbicara siapa yang mengatur kita, siapa yang menciptakan kita, siapa yang mematikan kita. Itu namanya sifat ketuhanan. Memang Allah itu Tuhan saya. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan saya, menghidupkan saya, mematikan saya. Dan saya juga meyakini Allah itu sesembahan saya. Maksudnya apa? Kalau saya puasa, saya sholat, saya bernazar, saya berdoa, hanya saya tujukan kepada Allah Ta'ala. Tapi cakupan maknanya itu berbeda. Antara Tuhan dan sesembahan itu berbeda. Ya, bisa dipahami ya. Karena ini saya lihat sampai sekarang itu masih banyak yang gak paham. Sampai sekarang. Akhirnya apa? Ya dia itu kalau ditanya la ilaha illallah itu artinya apa? Dia ada Tuhan selain Allah gitu. Itu sudah jadi kayak bahasa yang langsung gitu. Ketika ditanya itu ya artinya langsung ini. Jadi itu sudah kayak doktrin yang melekat gitu loh. Padahal apa? Padahal itu fatal. Maka harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Maka kita katakan la ilaha illallah itu artinya apa sih? La ilaha illallah itu artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Kalimat yang berhak itu munculnya dari mana? Sekarang sedikit kita bahas. Kalau kita belajar bahasa Arab, insya Allah, apalagi orang-orang kita itu pondok-pondok yang tradisional itu, mereka sangat paham nahwu shorof, mereka itu paham sekali, mereka jagonya. Tapi anehnya dalam bab ini tuh banyak yang nggak paham gitu, nggak tahu sengaja atau tidak mereka itu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, la kan la ilaha illallah, la itu namanya nafiyah lil jinsi. Bahasa Arabnya seperti itu. Yang bisa belajar bahasa nanti paham. La nafiyah lil jinsi itu seperti inna, min akhwati inna, dari saudaranya inna. Inna itu membutuhkan dua kata setelahnya. Sesungguhnya masjid ini besar, kan? Sesungguhnya ada masjid besar. Kalau cuma satu nggak paham kita itu. Contohnya sesungguhnya masjid, kan kita masih apa? Sesungguhnya masjid apa itu? Sesungguhnya masjid itu indah, baru paham itu. Berarti harus ada masjid dan indah. Itu namanya membutuhkan dua kata. Nah, kalimat la itu juga butuh dua kata. Kalau nggak ada kata yang kedua, nggak akan bisa dipahami. Tapi kebiasaan la itu, kata yang kedua itu mesti dihapus. Dihapus tapi ada. Dihapus tapi ada. Tapi kalau ditampakkan malah nggak enak gitu. Ya paham ya? Kalau saya mengatakan tiada seorang pun di masjid, tidak ada seorang pun di masjid, maksudnya apa? Tidak ada seorang pun yang berada di masjid. Ya, sebenarnya kan beradanya itu, lah beradanya dihapus karena itu sudah mafhum gitu, sudah difahami. Maka di sini la ilaha itu ada sesuatu yang dibuang, baru illallah gitu. Ya, jadi bahasanya seperti itu. Lah terus yang dibuang itu apa? Yang dibuang itu seperti ayat yang lain. Dzalika bi annallaha huwal haq. Nah, kalimat hak ini yang muncul. Sehingga kalau diartikan la ilaha illallah itu artinya apa? La ma'buda haqqun illallah. Tiada sesembahan. Ilah itu artinya ma'bud, sesembahan. Hakun munculnya dari mana kok hakun? Hakun itu karena ada ayat lain menjelaskan. Maka kita katakan la ilaha illallah artinya la ma'buda haqqun illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Yang disembah itu banyak selain Allah Ta'ala, tapi semuanya batil. Yang berhak cuma Allah. Yang berhak cuma satu, yaitu Allah Ta'ala. Semua selain itu semuanya batil. Nah, kalau kita pahami di sini berarti la ilaha illallah itu artinya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Maka nanti dalam kalimat ini udah adzan belum? Udah adzan dulu aja sebentar, nanti kita lanjut sedikit. Nanti kita berarti pengajian ini baru sampai la ilaha illallah. Gak apa-apa, nanti pertemuan berikutnya kita bahas Muhammad Rasulullah biar lebih faham daripada kita terlalu ringkas malah akhirnya nanti salah faham. Jadi la ilaha illallah tadi kita sampaikan bahwa arti makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tiada sesembahan
yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan mengartikan dengan tiada Tuhan selain Allah itu fatal, kesalahan yang sangat fatal. Dari kalimat la ilaha illallah ini, la ilaha tiada sesembahan, kemudian ada kalimat illallah kecuali Allah Ta'ala. Jadi ada la, ada illah, kecuali Allah Ta'ala. Di sini kata para ulama, mereka mengatakan rukun syahadat la ilaha illallah itu ada dua. Siapa yang tidak menjalankan dua ini batal. Seperti ibaratnya kayak rukun sholat. Siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah batal, karena sholat itu rukunnya membaca Al-Fatihah. Demikian juga la ilaha illallah itu ada dua rukun yang harus dijalankan. Siapa yang tidak menjalankan dua-duanya batal. Dia menjalankan satu tapi tidak menetapkan yang kedua batal. Atau dia tidak menjalankan sama sekali, batal semua. Apa itu dua itu? Yang pertama dinamakan an-nafyu, peniadaan. Jadi kita itu harus meniadakan, harus mengingkari semua peribadatan selain Allah Ta'ala. Itu harus kita ingkari, kita tiadakan, kita berlepas diri. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat rukunnya itu harus itsbat, penetapan. Hanya Allah satu-satunya yang menjadi sesembahan saya. Nah, berarti harus ada dua. Yang pertama harus mengingkari, yang kedua harus menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah. Itu harus ada dua ini. Nanti dua ini sering nanti para ulama itu menggunakan dengan bahasa namanya at-tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu mengosongkan, tarbiyah itu mengisi. Jadi hati kita sebelum masuk Islam itu, sebelum kita masuk Islam itu harus kita bersihkan dari semua keyakinan sebelum Islam. Dulu kita meyakini khurafat, misalkan tahayul, kita meyakini misalkan syirik, itu semuanya harus bersihkan dulu. Setelah itu baru dia menetapkan Allah sebagai sesembahan yang benar disembah. Jadi harus seperti itu. Maka itu para nabi dan rasul, seperti Nabi Ibrahim misalkan. Nabi Ibrahim itu ketika pengen menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat, Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Saya berlepas diri dari kalian dan saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u ila yaumil qiyamah. Nampak permusuhan dan kebencian antara kita dan kalian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, paham ya? Maka orang yang dia itu mukmin, orang yang dia bersyahadat, dia harus berlepas diri dari segala sesuatu ibadah kepada Allah Ta'ala dan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Itu nanti kalau orangnya, bicara masalah orangnya, namanya akidah wala dan barok. Wala, kita mencintai orang-orang yang sesama menyembah Allah Ta'ala. Barok, kita berlepas diri terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Jadi seperti itu, makanya harus kita bersihkan hati kita. Maka itu semua khurafat, semua tahayul, semua keyakinan sebelum masuk Islam harus kita bersihkan semua dalam hati kita. Jangan satu pun terbawa. Kalau sampai ke bawah bahaya. Setelah itu kalau sudah dibersihkan, baru kita isi dengan konten-konten Islam. Ibaratnya kayak gelas, sebelum kita tuangkan teh harus dicuci dulu, bersihkan. Jangan masih kotor masukkan teh, akhirnya tehnya terkontaminasi. Ya, jadi seperti itu. Kenapa terjadi kesyirikan di kita itu seperti itu, terjadi kesyirikan dan yang mengamalkan orang muslim gitu loh. Karena yang menjadi masalah itu mereka muslim tapi keyakinan sebelumnya belum dibersihkan. Akhirnya apa? Islam itu dicampur adukkan dengan keyakinan sebelumnya. Contohnya, kenapa kok di kita itu ya banyak orang muslim yang meyakini adanya roh gentayangan misalkan itu. Ini dari mana munculnya roh gentayangan itu, dari mana gitu?
Itu kan nggak ada di Islam gitu. Tapi kenapa kita banyak meyakini seperti itu gitu? Sehingga ketika ada film-film pocongan, sundel bolong, gendruwo, semuanya percaya kan gitu. Padahal semuanya hoax semua, pendusta semua itu. Itu bukan keyakinan Islam. Keyakinan Islam, orang yang mati semuanya masuk dalam kubur. Mau dia mukmin atau kafir semuanya masuk dalam kubur kan itu. Contoh lagi, kenapa kok kalau dalam kuburan itu ada ritual yang bermacam-macam gitu? Sampai terkadang itu ritualnya itu orang datang kuburan, jenazah dibawa dipayungi. Kenapa dipayungi gitu? Kenapa kok harus ada payung kan gitu? Apakah Islam itu ada? Oh, karena supaya nggak kepanasan. Keyakinan siapa gitu? Si mayat itu kepanasan kan gitu. Kemudian ketika dimasukkan dalam kuburan, disiram kuburan itu. Bahkan saya melihat beberapa kuburan itu, tapi enggak, itu bukan budaya, tapi saya pernah melihat dengan mata saya itu. Yaitu apa? Kuburan di atasnya itu taruh kelapa muda gitu. Masya Allah itu. Katanya biar nggak kehausan gitu. Masya Allah, ini keyakinan siapa gitu? Ini kan keyakinan agama sebelumnya yang terbawa dalam Islam kan gitu. Kenapa kok orang mengagungkan keris, akik masih ada? Pengagungan kepada pohon besar, kepada batu besar, kuburan. Ini kan bukan dari Islam sama sekali. Itu kan keyakinan sebelumnya. Maka itu ketika Rasulullah mau meninggal, jadi tidak ada di budaya Islam itu pengagungan kubur itu nggak pernah ada. Islam itu namanya kubur itu biasa, nggak ada namanya kubur itu semen, dikasih bangunan, nggak ada. Maka itu yang terkenal di budaya Islam itu sejak zaman dulu, ya kuburan itu biasa, dibagi kuburan biasa. Sampai ketika Rasulullah mau meninggal itu, Rasulullah itu dikabari sama istrinya beliau, ya Rasulullah, kami dulu ketika hijrah ke Habasyah, Habasyah itu Kristen, kita itu melihat gerejanya mereka itu ada foto-foto pendeta-pendeta yang terkenal, dan kami itu yaitu melihat mereka itu kuburannya diagungkan, kuburannya para pendeta itu diagungkan, dikasih kembang, kasih minyak wangi, diagungkan, diceritakan ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan mereka itu ulaika idza mata fihim rajul soleh, kalau meninggal di kalangan mereka orang soleh, suwarutil kasuar, mereka bikin foto-fotonya, bikin patung-patungnya, kemudian mereka mengagungkan kuburannya. Apa kata Rasulullah? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu makhluk paling hina di hadapan Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Rasulullah melarang, jangan menjadikan kuburanku sebagai masjid. Sampai akhirnya Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, la taj'al qabri wathanan yu'bad, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sehingga nggak ada namanya budaya Islam, namanya kuburan itu diagungkan, nggak pernah ada. Kenapa sekarang terjadi seperti itu? Karena budaya agama sebelumnya belum dibersihkan. Setelah itu ketika masuk Islam, Islam itu sebagai polesan untuk menguatkan keyakinan sebelumnya. Akhirnya apa? Sama bentuknya, cuma bacanya dirubah sebagai Islami sajalah itu. Kenapa seperti itu? Karena belum dibersihkan. Iya, paham tergambar ya? Maka itu apa? Orang kalau mau masuk Islam itu syarat pertama itu kosongkan dulu semua hati Anda itu. Kosongkan dulu dari semua keyakinan agama sebelumnya, bersihkan. Setelah itu baru baca syahadat. Setelah itu apa? Kita mulai dari baru, kita buka lembaran baru, kita mulai keyakinan yang baru tentang Tuhan kita itu siapa, keyakinan hari kiamat itu kayak apa, keyakinan alam kubur itu kayak apa, keyakinan masalah benda-benda mistik dan yang itu dalam Islam kayak apa. Akhirnya apa? Mulai dari baru. Kalau yang terjadi kan nggak seperti itu. Orang sudah masuk Islam tapi keyakinan sebelumnya masih terbawa. Akhirnya apa? Terjadilah khurafat, tahayul, syirik, itu terjadi di tengah kaum muslimin. Di tengah kaum, maka itu apa? Syarat orang itu atau rukun orang ketika syahadat itu dua. Yang pertama pembersihan jiwa, atau namanya nafi, dibersihkan dulu hatinya. Setelah itu baru diisi dengan keesaan Allah Ta'ala. Ketika sudah diisi nanti baru benar dia itu. Tapi kalau tidak diisi nanti akan terkontaminasi. Akhirnya terjadi banyak kesyirikan. Dia sudah muslim, bahirnya Islam, tetapi banyak kesyirikan yang diamalkan. Oleh itu, bersihkan hati kita dari semua keyakinan-keyakinan yang bertabrakan sama Islam. Setelah itu apa? Setelah itu ya kita baru isi konten-konten kebaikan. Kalau ini nggak dijalankan, maka orang muslim casingnya Islam, ritualnya nggak ada bedanya dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, nggak ada bedanya sama sekali. Sampai ada seorang orang Hindu itu dia masuk Islam, termasuk tokohnya. Dia ketika masuk Islam itu, dia itu
ya istilahnya miris lah melihat itu. Kenapa mirisnya itu? Kata dia, ritualnya Hindu itu direbut sama orang Muslim. Ritualnya Hindu sekarang yang mengamalkan orang Muslim di Indonesia itu. Cuma bacaannya beda. Bacanya beda, tapi nggak ada bedanya, ritualnya sama, persis plek. Tentang kematian, demikian juga penyembahan kepada batu besar, klenik, sama, nggak ada bedanya dengan orang-orang Hindu. Cuma bedanya cuma bacaan. Kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan itu ngaku Islam. Kalau mereka kan ngaku dia bukan Muslim gitu. Tapi ritualnya sama. Kenapa sama? Karena masalahnya itu di tasfiyahnya, pembersihan jiwanya itu nggak ada. Maka itu jadi problem besar, termasuk di kita. Nah, kenapa kita itu belajar tauhid, kita belajar iman itu terus menerus? Karena belum tentu loh. Saya katakan ya, Anda yang sudah Islamnya lama, seperti saya misalkan ya, saya sudah Islamnya lama, belum tentu apa yang kita yakini selama ini itu benar. Mungkin apa yang kita yakini selama ini itu masih terbawa dari agama-agama sebelumnya gitu. Yang itu masih menancap kuat di hati kita karena peninggalan nenek moyang kita kan itu. Dan masih banyak yang seperti itu. Wong kita saja ya, saya walaupun sudah tua seperti ini, namanya takut sama pocongan itu masih ada gitu. Takut sama gundul bolong, gundruwo. Padahal pertanyaan, Anda pernah melihat nggak gitu? Pernah lihat langsung nggak itu? Ya nggak, lihatnya cuma di film kan gitu. Tapi kenapa kok kita itu mempercayai kuat sekali itu? Karena itu peninggalan budaya nenek moyang. Di Islam nggak ada. Di Islam nggak ada gitu. Tapi kenapa masih terbawa? Padahal kita sudah ngaji loh. Ini kita sudah ngaji. Kita bukan orang yang belum mengaji agama. Kita sudah banyak belajar agama. Kita sudah banyak belajar tauhid. Belum tentu kita itu bisa membersihkan total dalam hati kita itu, belum tentu gitu. Terkadang kita masih ada rasa takut sama pohon besar. Kita masih meyakini ada lautan itu ada penjaga yang bisa mengatur diri kita dan yang lainnya. Kita terkadang masih ada keyakinan seperti itu gitu. Dan itu kan semuanya syirik. Keyakinan yang nggak boleh dalam agama kita, tapi terkadang masih ada. Kalau ini nggak dibersihkan sama ilmu agama, nanti kita itu ya mudah sekali datang ke pohon besar, datang ke kuburan. Orang mau menikah, datang ke kuburan, minta sama izin sama bapaknya, kakeknya, minta izin. Itu bahaya seperti ini. Ini pintu-pintu kesyirikan gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita orang awam, kita itu nggak bisa membersihkan hati kita. Yang bisa sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kita baru membahas la ilaha illallah. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Muhammadur Rasulullah. Setelah itu nanti kalau rukun Islam yang lain, sholat, zakat, puasa, haji itu kita cepatkan. Karena kita intinya pembahasan bukan di fikih, kita pembahasan masalah akidah. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.